Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Ilham Ramadan, kemudian ada Lutfia Feradita, Rahel Suhartati, Rini Mutiarawati, Tasya Claudia, dan Wila Trilia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai penyakit autoimun yang menyerang saluran pencernaan, yaitu mengenai penyakit Crohn. Silahkan simak. Pertama ada definisi penyakit Crohn. Penyakit Crohn atau Crohn disease merupakan salah satu dari IBD atau inflammatory bowel disease, yaitu penyakit peradangan granulomatosa kronik yang mengenai traktus gastrointestinal, mulai dari mulut hingga anus. Namun, sering mengenai bagian ileum terminalis sampai dengan kolon bagian awal. Peradangan ini mencakup seluruh bagian dinding usus dari mulai superficial hingga dengan profundal. Kemudian bagian tubuh yang berhubungan dengan penyakit Crohn disease ini yaitu adalah ileum, di mana sistem digestivus ini terbentang dari mulut hingga anus, dan ileum sendiri adalah bagian dari intestinum tenue atau usus halus setelah duodenum dan jejunum, di mana ileum itu sendiri yaitu sebuah saluran yang berfungsi untuk pencernaan makanan, absorpsi zat makanan, cairan, dan juga elektrolit. Secara histologis, dinding ileum itu terdapat dari 4 lapisan, yaitu ada tunika mukosa, tunika submukosa, tunika muscularis, dan tunika serosa, di mana tunika mukosa ileum itu melipat ke lumen dan membentuk struktur villi yang tinggi dan banyak mengandung sel goblet. Di antara villi-villi itu terbentuk cryptolibercun yang dasarnya terdapat kelenjar intestinal dan sel panet. Satu komplikasi dari penyakit Crohn adalah pembentukan fistula. Dari gambar ini kita bisa melihat fistula yang meluas dari mulai mukosa menuju submukosa sampai mucolaris, mana fistula itu dapat terbentuk antara usus dengan usus, kandung kemih dan kulit. Kemudian bila mengenai usus besar, dapat terjadi fistula perektal. Secara histologis, dinding ileum terdiri dari 4 lapisan, yaitu tunika mukosa, tunika submukosa, tunika muscularis, dan tunika serosa. Tunika mukosa ileum melipat ke lumen dan membentuk struktur villi yang tinggi dan banyak mengandung sel goblet. Di antara villi-villi terbentuk crypta liebercun yang di dasarnya terdapat kelenjar intentinal atau sel vanet. Salah satu komplikasi Crohn disease adalah pembentukan fistula. Tampak fistula meluas dari mukosa menuju submukosa sampai muscularis. Fistula dapat terbentuk antara usus dengan usus, kandung kemih, dan kulit. Bila mengenai usus besar dapat terjadi fistula perirektal. Epidemiologi secara umum, Crohn disease merupakan penyakit bedah primer usus halus dengan insiden sekitar 100.000 kasus per tahun. Insiden tertinggi didapatkan di Amerika Utara dan Eropa Utara. Di Amerika Serikat dan Eropa Barat, insiden Crohn disease mencapai 2 kasus per 100.000 populasi, dengan prevalensi sekitar 20-40 kasus per 100.000 populasi. Menurut jenis kelamin, insiden Crohn disease lebih tinggi pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki, dengan rasio 1,1 sampai 1,8:1. Beberapa ahli percaya bahwa distribusi jenis kelamin ini berhubungan dengan proses autoimun yang terjadi pada Crohn disease. Crohn disease mempunyai 2 puncak insiden berdasarkan kelompok usia. Puncak insiden pertama adalah pada 18-25 tahun. Puncak usia berikutnya adalah antara 60-80 tahun. Pada pasien yang berusia lebih muda dari 20 tahun, Crohn disease lebih banyak menyerang usus halus. Sedangkan pada yang berusia di atas 40 tahun, Crohn disease lebih banyak menyerang colon. Penyebab perbedaan lokasi penyakit ini tidak diketahui. Meskipun Crohn disease dapat menyerang setiap bagian saluran cerna, namun terdapat 3 lokasi primer baik secara klinis maupun anatomis yang paling sering, yaitu hanya usus halus saja 30%. Usus halus bagian distal dan colon 45%, dan hanya colon saja 25%. 30% dari seluruh kasus Crohn disease terjadi bersamaan dengan penyakit rektal.
dan 33-50% terjadi bersamaan dengan penyakit perianal seperti fisura ani, abses perianal, dan fistula perianal. Berdasarkan etiologi, penyebab pasti belum diketahui, namun beberapa ahli menduga banyak faktor risiko yang dapat menyebabkan Crohn's disease seperti genetik, mikroba, imunologis, lingkungan, diet, vaskular, dan faktor psikososial seperti merokok, penggunaan kontrasepsi oral, dan penggunaan non-steroid anti-inflammatory drugs atau NSAID. Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu ada faktor infeksi. Meskipun terdapat beberapa agen-agen infeksi yang diduga merupakan penyebab potensial Crohn's disease, namun terdapat dua agen infeksi yang paling menarik perhatian, yaitu Mycobacteria, khususnya Mycobacterium paratuberculosis dan virus Measles. Infeksi lain yang diperkirakan menjadi penyebab Crohn's disease adalah Chlamydia, Listeria monocytogenes, Pseudomonas sp, dan retrovirus. Kemudian, faktor imunologis yaitu kelainan-kelainan imunologis yang telah ditemukan pada pasien-pasien dengan Crohn's disease mencakup reaksi-reaksi imunitas humoral dan selular yang menyerang sel-sel saluran cerna, yang dimana menunjukkan adanya proses autoimun. Faktor-faktor yang diduga berperan pada respons inflamasi saluran cerna pada Crohn's disease ini mencakup sitokin-sitokin seperti interleukin, IL-1, IL-2, IL-8, dan TNF atau tumor necrotic factor. Peran respons imun pada Crohn's disease masih kontroversial dan mungkin timbul sebagai akibat dari proses penyakit dan bukan merupakan penyebab penyakit. Adapun faktor genetik, pada bidang genetika telah ditemukan pada kromosom 16 atau IBD gen yang diidentifikasi sebagai gen penyebab Crohn's disease, yaitu NOD2 gene atau CARD15. Gen ini terlibat dalam sistem imunitas tubuh manusia. Penelitian di Jerman dan Norwegia mengemukakan bahwa orang yang memiliki gen alel CARD15 lebih berisiko terkena penyakit pada ileum dan kolon. Kemudian, faktor genetik tampaknya memegang peranan penting dalam patogenesis Crohn's disease. Karena faktor risiko tunggal terkuat untuk timbulnya penyakit ini adalah adanya riwayat keluarga dengan Crohn's disease. Sekitar 1 dari 5 pasien dengan Crohn's disease, 20% mempunyai setidaknya satu anggota keluarga dengan penyakit yang sama. Pada berbagai penelitian, didapatkan bahwa Crohn's disease berhubungan dengan kelainan pada gen-gen HLA, DR1, dan DKW5. Adapun faktor-faktor lain yang dimana berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemberian ASI merupakan faktor proteksi terhadap timbulnya penyakit Crohn's disease, dan merokok serta penggunaan kontrasepsi oral meningkatkan risiko timbulnya Crohn's disease, dan risiko ini meningkat sejalan dengan lamanya penggunaan. Patogenesis dan patofisiologi. Inflamasi kronis disebabkan oleh aktivasi sel T, merupakan patogenesis dari Crohn's disease. Zat yang menyebabkan inflamasi seperti mikroba, virus, rokok, dan dari diet akan dianggap sebagai antigen dan dibawa oleh antigen presenting sel episi menuju ke sel T helper. Sel T helper akan mengeluarkan sitokin-sitokin pro-inflamasi seperti IL-1 dan TNF-alpha yang akan merangsang mengeluarkan asam arakhidonat, protease, dan radikal bebas secara lokal di bagian ileum terminal. Pada beberapa orang yang secara genetik sudah diturunkan gen CARD15, bagian ileum dan kolon lebih rentan terjadi injury. Selanjutnya akan terjadi inflamasi pada bagian kripte yang berupa inflamasi granulomatosa. Inflamasi dengan infiltrasi sel limfoid akan meluas ke seluruh dinding intestinal, mesenterium, dan limfanodi regional. Inflamasi ini disebut inflamasi transmural. Inflamasi kronik akan menyebabkan terjadinya ulserasi di mukosa superfisial
dan berlanjut ke profunda sehingga terbentuk ulkus, fisura, dan meluas sampai lapisan submukosa muskularis, bahkan sampai menembus dinding luar intestinal sebagai fistula. Pada kasus lanjut, mukosa mempunyai penampilan Clobeaston appearance. Hal ini terjadi akibat ulkus superficial mukosa bergabung dengan agregasi sel-sel limfoid sehingga menimbulkan titik merah dan lapisan yang bergelombang pada dinding intestinal. Gambar terlampir. Untuk selanjutnya, diagnosa. Anamnesis, gambaran klinis umum pada Crohn disease adalah demam, nyeri abdomen, diare, dan penurunan berat badan. Diare dan nyeri abdomen merupakan gejala utama keterlibatan kolon. Perdarahan perektal lebih jarang terjadi. Keterlibatan usus halus dapat berakibat nyeri yang menetap dan terlokalisasi pada kuadran kanan bawah abdomen. Pasien paling banyak mengeluhkan sakit perut dan diare berkepanjangan, yang kadang disertai darah. Untuk pemeriksaan fisik, pada pemeriksaan fisik didapatkan nyeri pada kuadran kanan bawah abdomen, yang dapat disertai rasa penuh. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang disarankan adalah foto polos, foto kontras tunggal saluran cerna bagian atas dengan Volodol, usus halus atau enteroklisis dengan CT scan, dan pemeriksaan kontras ganda usus halus. USG dan MRI dapat digunakan sebagai penunjang jika terdapat masalah dengan penggunaan kontras. Hingga saat ini, tidak ada pemeriksaan laboratorium spesifik yang berguna dalam diagnosis Crohn disease atau yang berhubungan dengan aktivitas klinis penyakit. Terapi. Tujuan umum dari pengobatan Crohn disease yang pertama adalah mendapatkan hasil perbaikan klinis, laboratorium, dan histologis yang terbaik untuk mengontrol inflamasi dengan efek samping yang minimal. Kedua, membuat pasien dapat beraktivitas senormal mungkin, dan yang ketiga adalah agar anak-anak dapat tumbuh dan mendapatkan nutrisi yang adekuat. Berikut beberapa terapi pilihan untuk Crohn disease. Farmakoterapi. A. Antidiare, loperamid difenoksilat. Pada pasien dengan Crohn disease terjadi inflamasi dinding usus yang menyebabkan tidak dapat mengabsorpsi cairan secara normal. Antidiare seperti difenoksilat dan loperamid bekerja dengan cara memperlambat motilitas saluran cerna dengan mempengaruhi otot sirkuler dan longitudinal usus. Dosis pemberian loperamid 2-4 mg diberikan sampai 4 kali sehari. Difenoksilat 40-60 mg per hari. Obat dapat diberikan sampai diare berhenti. B. 5-ASA. Pengobatan dengan menggunakan 5-ASA adalah pilihan pertama untuk pasien Crohn disease. 5-ASA bekerja sebagai agen antiinflamasi. Obat ini dapat terus digunakan setelah tindakan pembedahan untuk mencegah terjadinya inflamasi ulang. Dosis pemberian mesalamin 800 mg diberikan 3 kali sehari. Penggunaan derivat 5-ASA ini pada prinsipnya adalah pengobatan jangka panjang untuk mencegah kambuhnya peradangan. A. Tanda vital. Normal, kadang takikardi dan demam. B. Gastrointestinal, nyeri tekan abdomen. Pada pemeriksaan rektal dapat ditemukan fistula, ulkus, abses, tonus pincer abnormal, mukosa rektal abnormal, hematosesia. C. Genitourinary, ditemukan fistula, abses, dan ulkus pada region perional. D. Dermatologi, ulkus mukokutan, erythema nodosum, pyoderma. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Lutfia. Untuk slide berikutnya, kortikosteroid, contoh obatnya ada prednison, metilprednisolon, budesonide. Crohn diase dengan gejala sistemik sedang sampai berat seperti timbul demam, mual muntah, dan berat badan turun dapat menggunakan kortikosteroid. Prednison biasa digunakan pada inflamasi akut tanpa tanda-tanda infeksi. Dosis pemberian prednison adalah 40-60 mg per hari. Budesonide
menginduksi perbaikan sel-sel pada daerah inflamasi, kombinasi antara kortikosteroid dan antibiotik seperti ciprofloxacin atau metronidazole lebih menguntungkan dibandingkan penggunaan tunggal. Pada prinsipnya, penggunaan kortikosteroid hanya untuk pasien dengan gejala sedang sampai berat. Kortikosteroid tidak diindikasikan untuk pengobatan jangka panjang. Jika kondisi pasien membaik, kortikosteroid harus dihentikan. Kemudian, apabila penggunaan kortikosteroid tidak menimbulkan perbaikan, dapat digunakan agen imunospresan azathioprine dengan bahan aktif metabolit. Dapat digunakan dengan catatan dalam pengawasan 3-6 bulan. Methotrexate bekerja dengan cara menekan pembentukan sel-sel imun yang dalam jangka waktu lama dapat mensupresi sumsum tulang. Dosis pemberian methotrexate adalah 25 mg per minggu dan dapat diberikan selama 4 bulan, kemudian dievaluasi kembali. Selanjutnya, slide berikutnya. Pengobatan biologis. Pada pengobatan biologis, pengobatan secara biologis pada Crohn Disease yaitu dengan cara memberikan antibodi monoklonal anti-TNF antibodi seperti infliximab, adalimumab, natalizumab. Infliximab adalah antibodi monoklonat yang merupakan antagonis TNF alfa, bekerja pada permukaan sel makrofag dan sel T, menghambat pembentukan TNF alfa. Dosis pemberian 3-10 mg per kilo per hari dapat diberikan sampai 6 tahun lamanya dan dapat dilihat perbaikan klinis pasien. Kemudian ada adalimumab. Adalimumab adalah antibodi monoklonal imunoglobulin rekomendasi yang bekerja mengikat dengan afinitas dosis pemberian 160 mg per hari. Yang ketiga ada natalizumab. Natalizumab adalah antibodi monoklonal yang bekerja melawan alfa-4 integrin yang menghambat adesi dan migrasi leukosit ke area inflamasi. Kemudian dosis pemberian natalizumab adalah 300 mg setiap 4 minggu sekali selama 1 tahun, kemudian dievaluasi kembali. Tindakan pembedahan. Pada prinsipnya, tindakan pembedahan pada Crohn Disease tidak dapat menyembuhkan, namun berikut adalah keadaan-keadaan yang direkomendasikan untuk dilakukan pembedahan pada Crohn Disease. Yang pertama, gagal pengobatan, tidak ada perubahan secara klinis, kemudian komplikasi abses fistula. Yang ketiga, obstruksi, struktur sama colon, kemudian ada inflamasi, colitis dan peritonitis, kemudian ada perforasi, kemudian neoplasia, dan yang terakhir adalah hambatan tumbuh kembang. Kesimpulan, Crohn Disease merupakan salah satu inflammatory bowel disease, penyakit peradangan granulomatosa kronik yang mengenai traktus gastrointestinal, mulai dari mulut hingga anus. Terdapat 3 lokasi primer secara klinis maupun anatomis yang paling sering, yaitu hanya usus halus 30%, usus halus bagian distal dan kolon 45%, dan hanya kolon saja 25%. Penyebab Crohn, faktor lingkungan, genetik, imunologis, mikroba, serta faktor infeksi Mycobacteria seperti Mycobacterium paratuberculosis dan virus Measles. Kemudian terapi farmakoterapinya ada antidiare seperti loperamid, kemudian ada 5-ASA bekerja sebagai agen antiinflamasi, kemudian yang ketiga ada kortikosteroid seperti prednison dan metilprednisolon.